Halo teman, masih lagi denganku Awang Kagunan Rahayu. Masih melanjutkan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari kalian. Pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa saya belum mendapatkan jodoh di usia saya yang 50 tahun? Oke. Kenapa belum mendapatkan jodoh padahal usianya sudah 50 tahun? Sebenarnya setiap manusia yang dilahirkan di bumi ini sudah dilahirkan berpasang-pasangan. Janji Tuhan begitu. Semua itu sudah ditakdirkan untuk berpasang-pasangan. Semua itu sudah mempunyai pasangannya. Jodoh, kita ngomong jodoh. Iki jodoh ya. Dan jodoh iki tidak selalu menikah loh ya. Jodoh kalau menurutku jodoh itu bermacam-macam. Jodoh itu nggak harus menikah. Ada kalimat yang bilang begini, kita itu bisa memilih menikah dengan siapa, tapi kita tidak bisa memilih kita itu berjodoh dengan siapa dan kita itu mencintai siapa. Jadi antara jodoh, cinta, dan menikah, ini adalah hal yang berbeda. Gitu. Lah karena di sini mungkin ini menikah mungkin ya, jodoh ini dalam arti menikah. Oke, kenapa kok belum dapat jodoh padahal wis 50 tahun gitu. Ada banyak cerita di luar sana, manusia-manusia itu menemukan jodohnya, ada yang di usia 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun dan segala macamnya. Lek jodoh ini menurutku tergantung waktu. Ya. Dan waktunya ini bukan waktu kita sebenarnya. Waktunya itu waktu Tuhan. Kapan waktu Tuhan? Nggak ada yang tahu kapan waktu Tuhan. Yang kita harus tahu dan yang harus kita mau tahu adalah kita harus menyiapkan diri, kita harus memantaskan diri untuk dianggap layak, ya. Sehingga Tuhan berkenan untuk menurunkan berkat jodoh itu terhadap kita. Banyak hal di sini. Bisa jadi ada luka batin yang belum selesai, sehingga setiap ada, aku lupa ini laki apa perempuan ya yang jawab ya, wis tak anggap perempuan ya. Ketika ada laki-laki yang mau dekat sama kita, tanpa kita sadari, kita melakukan penolakan-penolakan yang itu di luar kesadaran kita. Bisa seperti itu juga. Bisa jadi kita itu kurang usaha. Bisa jadi kita kurang peka. Sebenarnya jodoh itu nggak kemana-mana, di dekat-dekat kita aja. Kitanya aja yang kurang peka. Untuk menangkap sinyal-sinyal ya, yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Bisa jadi kita yang belum menyiapkan diri, mungkin secara finansial itu sik gurung mapan, pekerjaan belum mapan, secara mental belum mapan, secara spiritual belum mapan. Sehingga menurut Tuhan ini adalah belum waktu yang tepat untuk menurunkan jodoh kalian. Bisa juga seperti itu. Karena di sini itu banyak hal, tapi membahas tentang jodoh ya. Jodoh itu tidak selalu menikah. Ada beberapa orang yang ditakdirkan untuk ketemu, untuk berjodoh, tapi memang tidak untuk menikah.
Mereka selalu bersama, saling membersamai suka dan duka, saling support satu dengan yang lain. Tapi mereka tidak ditakdirkan untuk menikah. Dan mereka harus menikah dengan pasangannya masing-masing. Tapi jiwanya nyatu, rasanya nyatu. Bisa bareng selama berpuluh-puluh tahun, ya, untuk saling support satu sama lain, merasa saling cocok satu sama lain, merasa saling sayang satu sama lain, merasa saling terikat satu sama lain. Jadi ikatannya itu kuat. Tapi mereka tidak ditakdirkan untuk berada dalam satu pernikahan. Ada juga akhirnya mereka berjodoh untuk berteman, saling membersamai di dunia ini. Ada yang berjodoh dalam pekerjaan antara bos dan anak buahnya. Iki wis jodoh banget iki. Pokoknya tanpa ngomong banyak, anak buah itu sudah ngerti maunya bosnya. Begitu juga sebaliknya. Mereka bisa saling support, saling bekerja sama, ya, sehingga mensukseskan visi dan misi perusahaan. Dan ini nggak terpisahkan. Mereka saling terikat, ikatannya kuat. Ya mereka berjodoh dalam pekerjaan dan banyak hal gitu. Ojo dianggap ketika menikah itu kalian berjodoh, belum tentu. Karena antara menikah, berjodoh dan mencintai itu adalah 3 hal yang berbeda. Ketika kita menikah, kita bisa memilih menikah dengan siapapun, walau itu tanpa cinta. Banyak sekarang itu rumah tangga yang memilih untuk mempertahankan kebersamaan di dalam rumah tangganya, walau di dalamnya sebenarnya sudah nggak ada cinta. Banyak seperti itu. Ada banyak rumah tangga ya, suami istri yang di dalamnya sebenarnya sudah hambar. Suaminya ternyata menemukan cinta lain dan istrinya ternyata menemukan cinta yang lain. Tapi mereka sadar bahwa mereka sudah dalam satu ikatan rumah tangga. Tapi apakah cinta itu bisa diputus begitu saja? Enggak. Karena cinta itu pemberian. Cinta itu anugerah. Kita nggak bisa memilih mencintai siapa, itu kita nggak bisa. Dan di dalam pernikahan itu tidak melulu tentang cinta. Kenapa banyak orang bertahan di dalam sebuah pernikahan? Karena mereka membangun komitmen. Bisa jadi cinta itu sudah bergeser. Bisa jadi cintanya itu udah hilang. Yang ada itu ya tinggal sayang sama kasihan. Dan yang mereka bangun apa? Komitmen. Makanya di zaman sekarang itu ya, di era yang sangat luar biasa, di mana jumlah laki-laki dan perempuan itu sangat junjing ya. Banyak sekali rumah tangga yang akhirnya menemukan cinta baru di luar rumah. Ya. Karena ya itu tadi, menikah, jodoh, dan cinta adalah 3 hal yang berbeda. Ada yang berjodoh menikah, ada yang berjodoh untuk berteman, ada yang berjodoh dalam sebuah usaha, sebuah bisnis, dan segala macamnya. Jadi jodoh itu jangan dipersempit
Oke, jodoh dan menikah. Jodoh itu kan kecocokan. Ketika gathuk, ketika wis gathuk, cocok, ya, terikat, mengikat. Tapi tidak melulu itu tentang cinta. Karena pernikahan itu ya cinta mungkin di awal-awal. Setelah tagihan listrik, bayar sekolah, tagihan air, belanja bulanan, cicilan rumah dan segala macam, bisa jadi cintanya itu bergeser. Yang tersisa hanya komitmen, yang mereka pertahankan hanya komitmen, yang mereka bangun adalah komitmen. Dan rasa cinta itu yang di awal menggebu-gebu, itu lama kelamaan akan terkikis, yang tersisa hanya rasa sayang. Ya. Dan yang tragis itu hanya rasa kasihan. Gitu ya. Jadi gak usah galau ya. Gak usah galau, gak usah risau. Jika nanti Tuhan melihatmu sudah pantas, sudah cukup memantaskan diri untuk kamu bisa menemukan seseorang yang bisa membersamaimu menjadi teman hidupmu, tanpa kamu cari-cari pun pasti akan ketemu. Jadi tugasmu adalah pantaskan diri dulu ya. Pantaskan diri dulu, evaluasi, koreksi, introspeksi, apa-apa yang harus diperbaiki ya. Lebih dekat dengan Tuhan ya. Pantaskan dirimu. Pada suatu saat nanti ketika Tuhan melihat kamu cukup pantas untuk menerimanya, dan itu sesuai dengan waktu Tuhan, terwujudlah sesuai dengan rencana, rancangan, cara, dan waktu Tuhan. Oke, terima kasih banyak. Semoga menjawab dan semoga ini bisa sedikit membantu untuk mengurangi kegalauanmu. Rahayu. Dadah.